Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat gurun sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi yaitu sholat Jumat fikih kelas 4 SD. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Yang pertama-tama yaitu mengenai pengertian sholat Jumat. Apa itu pengertian sholat Jumat? Ayo, mungkin kawan-kawan sudah ada yang tahu apa pengertian sholat Jumat? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, yang dimaksud dengan sholat Jumat adalah sebuah aktivitas atau ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah untuk kaum muslimin laki-laki setiap hari Jumat yang dilaksanakan pada waktu zuhur, serta sebelum sholat Jumat dilaksanakan didahului dulu dengan 2 khutbah. Jadi sholat Jumat ini adalah sholat yang menggantikan sholat zuhur untuk kaum muslimin laki-laki. Untuk yang kaum perempuan tetap melaksanakan sholat zuhur di rumah. Sebelum kita masuk ke materi inti, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang khutbah. Jadi kawan-kawan, khutbah ini memiliki beberapa rukun yang dimana jika tidak dimasukkan ke dalam khutbah, maka sholat Jumat itu dianggap tidak sah atau tidak bisa dilakukan. Apa saja yang menjadi rukunnya? Yang pertama-tama yaitu di dalam rukun khutbah harus ada memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, berwasiat takwa. Yang keempat yaitu membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Dan yang terakhir yaitu berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah yang kedua. Dan sekali lagi saya terangkan, jika tidak ada rukun khutbah dari salah satu 5 rukun tersebut, maka sholat Jumat dikatakan tidak sah. Baiklah, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum melaksanakan sholat Jumat. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah Al-Jumu'ah ayat 9-10 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." Jadi hukum diwajibkannya sholat Jumat itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kawan-kawan bisa mengeceknya sendiri, yaitu pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9-10 dan beberapa dalil atau ayat yang lain serta pendukung dari hadis-hadis Nabi. Kawan-kawan bisa ngecek langsung di sumber-sumber lainnya. Kemudian kita masuk ke slide kelima. Di sini yaitu ada syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Di antaranya syarat wajib ini terdiri dari 6 bibit ya. Yang pertama di sini yaitu syarat pertama, orang yang melaksanakan sholat Jumat haruslah beragama Islam. Karena tidak mungkin orang-orang Nasrani, Yahudi itu melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua yaitu laki-laki, seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian tadi bahwa sholat Jumat itu terkhususkan untuk laki-laki.
Kemudian untuk yang ketiga yaitu baligh atau sudah cukup umur. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah melewati masa puber dan lainnya sebagainya, kawan-kawan harus wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian merdeka, tidak dalam naungan bawahan atau apapun. Kemudian berakal sehat, karena orang yang harus melaksanakan sholat Jumat itu harus berakal sehat, karena orang gila atau yang lainnya itu tidak diwajibkan. Kemudian adalah bermukim di daerah tersebut. Orang-orang yang bermukim di dekat sekitar masjid tersebut harus diwajibkan untuk sholat Jumat. Dan kemudian syarat sah sholat Jumat, yang pertama yaitu sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu zuhur, karena tidak mungkin sholat Jumat dilaksanakan pada waktu asar, maghrib, atau isya. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga, yang dimana mudah untuk didengar oleh para jemaah agar cepat segera menunaikan sholat Jumat. Yang ketiga, sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah minimal 40 orang untuk memenuhi syarat wajib atau syarat syah. Dan yang keempat, tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di suatu daerah. Namun beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dan yang paling penting, sholat Jumat itu harus didahului dengan 2 khutbah sebelum melaksanakan sholatnya. Next. Kemudian kita masuk ke pembahasan waktu pelaksanaan sholat Jumat. Jadi waktu pelaksanaan sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur pada hari Jumat, bukan pada hari Kamis atau hari Sabtu, yaitu ketika matahari mulai tergelincir menuju arah tenggelamnya sampai ketika bayang-bayang seukuran bendanya. Meskipun demikian, di Indonesia sholat Jumat biasanya dilaksanakan di awal waktu zuhur. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya yaitu amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Jadi kawan-kawan, ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang diantaranya yaitu mandi Jumat, menyikat gigi sebelum sholat Jumat, memotong kuku, menggunting kumis, isi rambut, membersihkan kepala, serta memakai pakaian yang baik dan bersih, diutamakan yang berwarna putih. Kemudian memakai wangi-wangian dan bersegera datang ke masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar. Sholat Jumat, tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan doa, serta memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk ke bagian tata cara sholat Jumat. Mungkin di sini kawan-kawan sudah melaksanakan sholat Jumat setiap Jumat tiap pekannya ya. Dan diantaranya apa saja sih tata cara sholat Jumat itu? Untuk kawan-kawan yang belum tahu atau masih jarang sholat Jumat, yang pertama-tama yaitu ketika masuk masjid disunahkan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Kemudian yang kedua, setelah masuk masjid jangan duduk terlebih dahulu, tapi laksanakanlah sholat sunat tahiyatul masjid minimal 2 rakaat, atau laksanakan sholat sunnah wudhu dan banyak lagi. Yang ketiga, perbanyaklah zikir, sholawat, membaca Al-Quran sambil menunggu khutbah Jumat dimulai. Jadi jangan menghabiskan waktu yang berharga ini untuk melakukan hal-hal yang mubazir kata orang,
karena hari Jumat ini hari yang suci. Yang keempat, sesaat sebelum khutbah Jumat dimulai, kita dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyah maksimal 4 rakaat. Kemudian yang kelima, dengarkan secara saksama khutbah yang dibacakan khatib. Karena pernah ada suatu ustadz yang bilang bahwa jika kita melaksanakan sholat Jumat namun tidak mendengarkan apa yang khatib baca, itu pahalanya terasa sia-sia. Karena khutbah Jumat itu sangat penting untuk didengarkan. Kemudian selesai pembacaan khutbah Jumat, sholat Jumat dimulai. Sholat Jumat dilaksanakan persis sama seperti tata cara sholat fardu. Sholat Jumat juga dilaksanakan dengan 2 rakaat. Selesai sholat Jumat, kemudian berzikir dan berdoa terlebih dahulu. Lalu selesai berdoa, keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu serta membaca doa keluar masjid. Begitulah kira-kira tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Tidak jauh berbeda dengan sholat yang lainnya, namun sholat yang satu ini sangat manjur sekali. Jadi kawan-kawan jangan pernah meninggalkan sholat Jumat ya. Oke, jadi kali ini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu keutamaan sholat Jumat dan bahaya meninggalkannya. Karena seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa sholat Jumat ini sangat sholat yang wajib. Jadi meninggalkannya adalah dapat dosa. Ya, diantaranya keutamaan melaksanakan sholat Jumat yaitu mendapat pahala puasa dan sholat seperti setahun. Bayangkan pahala sebesar itu kita sia-siakan. Yang kedua yaitu dapat menghapuskan dosa di antara 2 Jumat dan dapat terjaga di antara 2 Jumat. Yang ketiga, mendapatkan pahala seperti pahala berkurban. Bayangkan saja kita sholat Jumat pun sudah mendapatkan pahala seperti berkurban. Dan di sini ada bahaya meninggalkan sholat Jumat. Yang pertama-tama yakni akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditulis sebagai orang yang munafik. Jadi kawan-kawan, jangan pernah meninggalkan sholat Jumat sekalipun, karena kita tadi tahu kapan sholat Jumat akhir yang akan kita laksanakan. Begitu juga dengan sholat-sholat wajib yang lainnya. Mungkin hanya sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Pesan untuk saya sendiri di sini, karena penyampaian materi ini bukan hanya untuk teman-teman saja, tetapi untuk mengingatkan saya sebagai penyampai juga. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.